Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang Arduino Uno. Kali ini kita akan belajar tentang PWM, Pulse Width Modulation pada Arduino Uno. Sebelum kita menjalankan PWM pada Arduino Uno, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah salah satu teknik modulasi dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Perlu diingat rekan-rekan sekalian bahwa PWM ini adalah teknik modulasi yang digunakan untuk mengubah lebar pulsa, ya, bukan mengatur amplitudo atau frekuensi. Amplitudo dan frekuensinya adalah tetap. Yang diatur adalah lebar pulsa atau duty cycle. Lantas apa itu duty cycle? Duty cycle adalah rasio atau perbandingan antara lebar pulsa T high dengan periode. Rekan-rekan bisa diamati pada gambar. Di sini diberikan sebuah sinyal dengan T high dan T low. T high adalah siklus high sebuah sinyal, T low adalah siklus low pada sebuah sinyal. Periode adalah jumlah dari T high plus T low. Sedangkan duty cycle adalah perbandingan antara T high dibagi periode dikalikan 100%. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung frekuensi dan duty cycle pada sebuah sinyal. Disajikan sebuah sinyal dengan siklus high atau T high yaitu 4 milisecond, siklus low atau T low yaitu 6 milisecond, sehingga periode yang didapatkan adalah siklus high ditambah dengan siklus low, yaitu 4 milisecond ditambah 6 milisecond adalah 10 milisecond. Sedangkan duty cycle itu dirumuskan dengan T high dibagi dengan periode dikali 100%. Frekuensi adalah seperti. Yang pertama kita akan menghitung frekuensi. Bagaimana cara menghitung frekuensi? Ya, frekuensi didapat dari rumus yaitu seperti. Diketahui di sini T adalah periode. Periode adalah jumlah dari siklus high ditambah dengan siklus low atau T high plus T low, yaitu 4 milisecond ditambah 6 milisecond sama dengan 10 milisecond. Sehingga frekuensi sama dengan 1/10 milisecond. Didapatkan yaitu nilai 1/10 pangkat minus 2 second. 10 milisecond dirubah ke dalam second, yaitu 10 pangkat minus 2 second, didapatkan nilai 1 kali 10 pangkat 2 Hz atau sama dengan 100 Hz. Dengan periode 10 milisecond maka diketahui frekuensi adalah 100 Hz. Yang kedua, kita akan menghitung duty cycle dari sinyal tersebut. Berapa duty cycle-nya? Duty cycle adalah T high per T dikali 100%. T high di sini diketahui T high adalah 4 milisecond, sedangkan periode atau T sama dengan 4 milisecond ditambah 6 milisecond atau T high ditambah dengan T low sama dengan 4 ditambah 6 milisecond dikalikan 100%. Sehingga didapatkan nilai 4 milisecond dibagi 10 milisecond dikali 100%. Didapatkan nilai duty cycle yaitu 40%. Berikutnya kita akan menghitung tegangan output dari PWM. Dari sinyal yang disajikan didapatkan frekuensi yaitu 100 Hz, duty cycle 40%, maka kita bisa menghitung tegangan output dari PWM dengan menggunakan rumus tegangan output PWM sama dengan duty cycle dikalikan dengan amplitudo. Pada sinyal digital diingat bahwa amplitudo yaitu 5 volt. Sehingga didapatkan tegangan output PWM yaitu dengan duty cycle 40%, 40/100 dikalikan amplitudo yaitu 5 volt, didapatkan nilai 2 volt. Dengan mengatur duty cycle 40%, maka kita bisa mendapatkan output PWM yaitu sebesar 2 volt. Bagaimana jika kita mengubah duty cycle misalkan menjadi 80%, maka tegangan output PWM menjadi 80/100 dikali 5 volt, sehingga didapatkan nilai 4 volt. Berikut disajikan tabel duty cycle dan tegangan output PWM. Dengan perhitungan, dengan nilai duty cycle 0%, maka bisa dilihat pada grafik duty cycle dengan frekuensi 100 Hz, periode 10 milisecond, duty cycle 0%, maka T high-nya adalah 0 milisecond, T low-nya adalah 10 milisecond. Ini artinya output dari PWM adalah selalu 0 atau berlogika low, sehingga didapatkan tegangan output PWM
yaitu 0% dikali 5 volt sama dengan 0 volt. Kemudian yang kedua, dengan menaikkan duty cycle menjadi 25%, maka akan terjadi perubahan pada T-High sinyal dengan frekuensi 100 Hz periode 10 milisecond, maka didapatkan T-High sebesar 2,5 milisecond, kemudian T-Low nya adalah 7,5 milisecond, sehingga didapatkan tegangan output yaitu sebesar 25% dikali 5 volt sama dengan 1,25 volt. Yang ketiga, ketika duty cycle-nya kita naikkan 50%, maka sinyal yang ditampilkan T-High-nya adalah 5 milisecond, T-Low-nya adalah 5 milisecond, atau T-High-nya adalah 50% dari periode, sehingga didapatkan nilai tegangan output PWM adalah 50% kali 5 volt sama dengan 2,5 volt. Kemudian ketika duty cycle kita naikkan 75%, maka siklus high-nya ini akan lebih panjang dibandingkan dengan siklus low. Siklus high-nya atau T-High-nya menjadi 7,5 milisecond, kemudian T-Low-nya menjadi 2,5 milisecond, sehingga didapatkan tegangan output PWM adalah 3,75 volt. Bagaimana kalau kita memberikan duty cycle sebesar 100%? Ketika kita memberikan duty cycle 100%, maka sama artinya kita memberikan output pada PWM yaitu sebesar 5 volt secara kontinu. Sehingga dengan amplitudo 5 volt, maka didapatkan tegangan output PWM yaitu 5 volt. Ini adalah tabel hubungan antara duty cycle dan tegangan output PWM. Semakin besar duty cycle-nya, maka akan semakin besar pula tegangan output dari PWM. Semakin kecil duty cycle-nya, maka akan semakin kecil pula tegangan output pada PWM. Berikutnya PWM pada Arduino Uno. Pin output dari PWM Arduino Uno ini biasa dilambangkan dengan gambar seperti sinusoida, yaitu terdapat pada digital I/O pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, dan pin 11. Frekuensi kerja PWM pada Arduino Uno yaitu 500 Hz, atau periodenya adalah 2 milisecond. Dengan periode adalah 2 milisecond. Duty cycle pada PWM Arduino Uno ini value-nya adalah 8 bit, dirumuskan dengan 2 pangkat n-1, yaitu 2 pangkat 8 dikurangi 1. Sehingga value untuk mengatur duty cycle pada PWM Arduino Uno ini antara 0 sampai dengan 255. Dengan kata lain, value pada PWM Arduino Uno ini dirumuskan dengan duty cycle dikali 255. 255 adalah nilai maksimal dari duty cycle 8 bit pada Arduino Uno. Sehingga ketika kita menghendaki duty cycle 0% pada output PWM, ini sama artinya kita memberikan value pada setting PWM Arduino Uno yaitu 0% kali 255 sama dengan 0. Jika kita memberikan duty cycle 50%, maka value pada PWM Arduino Uno ini diberikan nilai yaitu 127 atau 50% kali 255. Sama artinya ketika kita memberikan value 127 pada PWM Arduino Uno, maka kita memberikan duty cycle PWM sebesar 50%. Ketika kita menghendaki duty cycle 100%, maka value pada PWM Arduino Uno ini sama dengan 100% kali 255 sama dengan 255. Ini adalah cara kita mengatur PWM pada Arduino Uno, yaitu dengan mengatur value pada duty cycle 8 bit PWM Arduino Uno. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program PWM pada Arduino Uno. Yang pertama, ini sebagai catatan bahwa duty cycle 0% dilakukan dengan memberikan value pada PWM adalah 0, kemudian duty cycle 25% ini sama artinya dengan memberikan value sebesar 64, kemudian duty cycle 50% sama artinya value adalah 127. Untuk duty cycle 75% value-nya adalah 191, duty cycle 100% value-nya sama dengan 255. Sintak yang akan kita tuliskan pada void setup di antara tanda kurung ini akan dieksekusi sekali ketika program dijalankan. Sementara sintak di antara tanda kurung void loop ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat variabel value
sebagai integer yang kita gunakan untuk menyimpan value dari PWM. Jadi integer value sama dengan 64, berarti kita menyimpan dati cycle yaitu 25% pada variabel integer value. Berikutnya pada void setup ini kita tuliskan pin mode 10 output, kemudian pin mode 9 output. Pin mode ini digunakan untuk mendeklarasikan apakah pin ini digunakan sebagai input atau output. Pada kali ini pin mode 10 ini kita gunakan untuk output, kemudian pin mode 9 ini kita gunakan untuk output. Perlu diketahui pada PWM, digital I/O yang digunakan untuk output PWM yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Jadi pada deklarasi yang pertama pin mode 10 dan 9 ini kita gunakan untuk memilih pin I/O PWM yang ada di Arduino Uno. Silakan rekan-rekan bisa memilih salah satunya, apakah pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, atau pin 11. Pada kali ini kita menggunakan pin 10 dan pin 11. Selanjutnya pada void loop kita tuliskan analog write pada pin 10 ini bernilai value. Kemudian analog write 9 bernilai 0. Analog write digunakan untuk menuliskan data analog pada pin. Nilai value ini adalah nilai dari dati cycle yang akan kita masukkan pada PWM. Delay 10 ini adalah tunda waktu sebesar 10 milisecond. Ini adalah program singkat yang kita gunakan untuk mengatur PWM pada Arduino Uno. Selanjutnya kita akan coba untuk praktekkan. Kali ini kita akan mempraktekkan pemrograman PWM Arduino Uno dengan menggunakan software simulasi. Pertama kita siapkan komponen yang dibutuhkan. Kita pilih komponen. Yang pertama adalah Arduino Uno. Kita pilih Arduino Uno R3. Klik 2 kali. Kemudian motor driver L293. Klik 2 kali. Berikutnya motor DC. Kita pilih motor simple DC motor model. Klik 2 kali. Kemudian push button. Klik 2 kali. Tambahkan dengan R resistor. Oke. Kita masukkan Arduino. Rotate. Kita hubungkan input 1 dan input 2 pada pin Arduino Uno yaitu pin 10 dan pin 9. Hubungkan L293 pin groundnya dengan ground. VSS dan VS dihubungkan dengan sumber tegangan eksternal. Kita pilih sumber tegangan eksternal DC. Kita setting nilainya sama dengan 5 volt. Oke. Enable-nya kita hubungkan dengan sumber DC 5 volt. Kemudian output dari L293 kita hubungkan dengan motor. Pilih komponen motor. Hubungkan reset dengan push button. Hubungkan push button dengan ground karena resetnya adalah 0. Kemudian berikan R sebagai pull up. Hubungan R dengan tegangan VCC. Setting R pada digital. Berikutnya kita tambahkan oscilloscope untuk melihat output dari PWM. Hubungkan channel A ke pin 10. Kemudian setel pengaturan pada motor. Untuk nominal voltage-nya kita ganti menjadi 5 volt karena kita menggunakan tegangan 5 volt. Kemudian nominal ref-nya kita ganti dengan 15. Oke. Kita akan coba simulasikan. Kembali ke pemrograman.
Yang pertama kita akan coba simulasikan dengan Dati Cycle 25%, yaitu memberikan nilai value 64. Kita setting value sama dengan 64. Kemudian kita ekspor ke dalam biner. Setelah proses compile selesai, kita kembali ke simulasi. Kita masukkan file hexa ke Arduino dengan cara klik 2 kali pada Arduino. Oke. Kemudian kita running. Ini adalah tampilan PWM pada pin 10 dengan Dati Cycle 25%. Kita setting volt per diff-nya, kita turunkan menjadi 1 volt per diff. Kemudian time per diff-nya kita turunkan menjadi 0,5 milisecond per diff. Ini adalah output dari PWM dengan Dati Cycle 25%. Rekan-rekan bisa amati di sini. Siklus high-nya ini lebih kecil daripada siklus low-nya. Siklus high-nya ini adalah 25% dari periodenya. Kemudian kita akan coba untuk naikkan Dati Cycle-nya, misalkan menjadi 75%. Kembali ke pemrograman, kita naikkan menjadi 75%. Value-nya kita rubah menjadi 191. Kita ekspor kembali ke biner. Setelah proses compile selesai, kita kembali ke simulasi. Kita akan coba jalankan simulasi dengan Dati Cycle 75%. Kita running. Kita bisa lihat output di oscilloscope dengan Dati Cycle 75%. Ini T high-nya ini lebih panjang dibandingkan dengan T low. T high-nya adalah 75% dari periodenya. Kemudian kecepatan motornya ini kita bisa lihat lebih cepat dibandingkan dengan Dati Cycle yang 25%. Ya, untuk menaikkan Dati Cycle atau mengurangi Dati Cycle, maka bisa dilakukan dengan setting value pada pemrograman. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.